Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa bahkan juga kita bahwa ukuran kebijaksanaan adalah panjang usia atau uban yang menghiasi kepala. Tetapi kenyataan itu ternyata paling tidak saya menyaksikan 5 tahun terakhir orang-orang dekat, teman, sahabat, saudara tidak mengikuti anggapan itu. Mereka pergi sebelum waktunya menurut ukuran manusia. Masalah kematian memang bukanlah urusan manusiawi. Hanya Tuhan yang tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita mendengar dalam doa-doa atau dalam ungkapan-ungkapan, dia telah dipanggil Tuhan pulang ke rumahnya. Pulang. Istilah pulang tidak mungkin dikenakan kepada sesuatu yang mati. Hanya yang hidup yang bisa pulang. Pulang dari sebuah perjalanan. Dan salah satu ungkapan sangat simpatik dari kebijaksanaan Tiongkok kuno, sungguh mengatakan kebenaran itu. Hidup berarti sebuah perjalanan. Mati berarti kembali. Perjalanan panjang, perjalanan pendek tidak pernah kita ketahui. Ada yang belum melihat dunia, ada yang hanya beberapa hari melihat matahari, tetapi ada yang sangat panjang menghidupi hidupnya di dunia ini. Baru kembali. Kembali kemana? Kembali ke langit dikatakan. Dan kembali ke bumi. Apakah yang ke langit dan apakah yang ke bumi? Yang ke langit dalam bahasa Kristiani adalah jiwa dan roh. Yang ke bumi adalah raga, jasad, fisik, tubuh. Jiwa hidup mulia karena hakikatnya yang mulia, karena kebakaannya. Tetapi raga akan hancur luluh musnah menjadi abu debu seiring dengan kefanaannya, kerapuhannya. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita menyaksikan realitas ini. Bapak Laurentius Reza Yunaiko Harsoyo secara ragawi, fisik, jasmani tak berdaya, dalam bahasa kita mati. Raganya besok atau lusa akan dikebumikan atau dikremasi, yang artinya menyatu dengan debu atau tanah. Tetapi apakah kehancuran tubuh raganya ini melenyapkan hidupnya? Tidak. Jiwanya tetap hidup selama-lamanya. Oleh karena itu, maka hidup orang tak bercela dinilai sebagai usia lanjut. 44 tahun dalam ukuran kita masih muda. Tapi ternyata Tuhan tidak mengukur kebaikan manusia untuk layak memasuki tempat abadi itu dengan hitungan angka atau dengan kondisi fisik, entah uban, entah keriput, entah tua. Tetapi yang menjadi ukuran bagi Allah adalah
pemahaman pengertiannya tentang kehidupan. Salomo dalam kemegahan kerajaannya berdoa kepada Bapa bukan minta panjang umur, tetapi minta kebajikan, kebijaksanaan. Bapak Laurentius Resa Yunaiko Harsoyo dalam usianya yang relatif masih muda dipanggil Tuhan, disentak dari dunia ini karena hidupnya baik, dicintai, jujur, dan dicintai Allah, supaya budinya tidak dicerat tipu daya, dikatakan oleh bacaan pertama. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ternyata yang menjadi ukuran adalah kualitas hidup kita. Kemarin si Nathan memberikan kesaksian tentang ucapan yang sangat mengharukan dari papinya. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin, karena tidak pernah bisa diulangi kembali. Waktu berjalan dan terus berjalan. Tetapi apakah dalam rentang perjalanan waktu yang tidak pernah kita ketahui itu yang kita isi? Kalau kita mengisinya dengan kebodohan-kebodohan seperti dalam pandangan orang bodoh, maka hasilnya juga bodoh. Karena menurut kita kebijaksanaan ada dua pandangan tentang kehidupan. Orang bodoh melihat kematian sebagai malapetaka, sebagai akhir hayat. Disitulah akhir segala-galanya. Tidak ada yang perlu diharapkan, tidak ada yang perlu dinantikan, yang perlu dipikirkan. Mati selesai. Tapi orang bijak melihat bahwa setelah kematian tetap masih ada sebuah pengharapan akan kehidupan mulia di surga. Bapak Laurentius menyadari hal ini, bahwa waktu di dunia ini tidak banyak, tapi kita harus mengisi waktu itu dengan kualitas yang sungguh dapat dibanggakan, sehingga kapanpun usia kita dipanggil oleh Tuhan, bukan menjadi ketakutan, kecemasan, atau malapetaka bagi kita, tapi sungguh menjadi sebuah rahmat, di mana kita sudah dianggap layak untuk memasuki ruang abadi itu. Dan dari kesaksian teman-temannya begitu luar biasa, Bapak Resa Laurentius Resa Yunaiko Harsoyo menunjukkan bahwa beliau hadir memberi kesaksian tentang harapan mulia itu. Saya sakit, saya menderita, tapi bagaimana sakit dan penderitaan itu masih bisa memberi support bagi saudara-saudarinya yang sakit lainnya, tetap bisa memberikan pengharapan bagi saudara-saudari teman-temannya yang sedang berjuang di dunia ini. Tetap fight, tetap berjalan terus. Saatnya akan tiba kita berkumpul bersama. Yesus bersabda, "Hai pemuda, bangkitlah." Dan pemuda itu pun bangkit. Yesus adalah Raja, Tuhan dan Juru Selamat. Kini Bapak Laurentius Resa Yunaiko Harsoyo telah bersama dengan Yesus, telah bersama dengan Raja abadi. Maka marilah kita serahkan dengan tulus hati. Kita maafkan jika dia pernah menyakiti hati kita, entah sengaja entah tidak lewat perkataan dan perbuatan. Kita yakin dan percaya bahwa Laurentius menjadi pendoa yang luar biasa bagi kita. Orang yang paling dekat dengan Allah Bapa di surga adalah dia saat ini. Maka jangan takut meminta kepadanya doa untuk keluarganya, untuk hidup kita, agar kita pun mengisi hari-hari kita bukan sebagai hari yang menyedihkan, berkelanjutan, tetapi menjadi hari penuh sukacita menanti kebahagiaan abadi tiba, menjemput kita memasuki kemuliaan surgawi.
Tuhan memberkati.